Halo warga Posbab, podcast SMK Bukit Asam. Kembali lagi bersama kita di podcast SMK Bukit Asam dengan host yang baru dan tentunya dengan tamu-tamu baru dan tema yang baru. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Buliana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sandy Prandika, biasa dipanggil Sandy. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat tentunya spesial nih. Dan tentunya menakjubkan ya bagi kita semua, benar enggak sih Kak? Nah, Amin. amin. Nah, mungkin kepada kakak-kakak sekalian bisa memperkenalkan diri. Aduh, siapa nama aku ya? Halo semua. Halo. Halo apa? Warga Posba. Warga Posbab. Halo warga Posba. Siapa? Hai. Ya perkenalkan, nama saya Peter Evan Tiffany. Biasa dipanggil Peter atau Evan. Bebas sih. Tapi lebih enak dipanggil asal jangan panggil Tiffany ya. Panggil AA boleh enggak? Mamas Boleh. Mamas. Boleh Boleh. dong, boleh. Satunya? Halo warga Posba, Halo. perkenalkan nama saya John Rivaldi, biasa dipanggil Joan atau Ipal. Kak Joan. Halo Kak Ival dan Kak Hai. Mamas. Iya Mamas, boleh? Nah, Mamas, Boleh. Mamas Evan ya. Iya. Mamas Iter. Evan Rambutnya cenah. panjang banget Kak ya? Hah? Rambutnya panjang banget. Biasa. Mirip boy. Amin. Amin. Oke, jadi sebelumnya terima kasih nih kakak-kakak sudah datang kepada video kami ya. Tentunya apa sih yang kita akan bahas di sini Kak? Jadi di sini itu kita akan membahas seputaran SMK Bukit Asam tentang geologi pertambangan dan tentunya tentang kakak-kakak sekalian. Oke, boleh. Geologi Boleh. pertambangan. Geologi pertambangan banget gak tuh? Apa sih sebenarnya geologi pertambangan itu? Tergepe-gepe. GP, biasa GP dipanggil cenah. GP ya. Mm-mm. Kayaknya langsung kita tanyakan aja ya kepada siapa sih, senior lah ya. Iya, soalnya kita Ih. ini sama-sama saliansi ya. Ya Bener sealiansi. sih, tapi kayaknya pengalaman mereka dan ilmu mereka lebih wow lah ya. Oke, langsung saja. Apa sih Kak sebenarnya geologi pertambangan itu, dan apa sebenarnya geologi pertambangan itu di SMK Bukit Asam? Langsung jawab ini. Boleh dong. Jadi geologi pertambangan itu adalah dua jurusan yang dibuat menjadi satu di SMK Bukit Asam ini, yaitu geologi dan pertambangan. Iya, kan kalau di kuliah nanti biasanya kan kalau ada teknik pertambangan, terus sama geologi kan geologi. Nah, ini di SMK ini yang hebatnya itu langsung jadikan jadi satu ya. Jadi mix langsung ilmunya itu ilmu geologi dan ilmu pertambangan. Jadi kayak mempersiapkan kita sebagai siswa dasar-dasarnya itu udah ada gitu loh. Lebih istimewa SMK Ya, Bukit keren kan Asam. SMK Bukit Asam. Oke, keren. Jadi Nah, mungkin untuk geologi pertambangan itu dua jurusan ya Kak ya? iya, tapi di mix jadi satu. Di mix Iya. jadi Iya. satu. Kenapa sih kan kakak-kakak ini mau masuk jurusan geologi pertambangan, sedangkan di SMK Bukit Asam ini ada 8 jurusan nih kak. Apa Jadi alasannya? alasannya apa kak? Mulai dari Mamas Peter dulu. Oke. mungkin. Oke, boleh Mamas. Boleh jawab ini? Boleh dong. Oke, sebenarnya ya, kalau boleh jujur nih, alasan pengen masuk SMK Bukit Asam itu dari SMP sih sebenarnya, dari kelas 8 SMP. Ya, seingat aku segitu ya. Kelas 8 SMP pengen masuk SMK Bukit Asam, tapi waktu itu masih ambang-ambang nih, pengen masuk SMK atau SMA Negeri 1 Muara Enim. Oh. Karena aku pengen masuk SMA sana kan. Iya, iya. Sebut merek apa? Sebut merek. Boleh dong. Boleh. Boleh. Cuman karena mungkin emang jodohnya di sini ya, di SMK Bukit Asam. Oke. Dan waktu itu emang ngincer jurusan geologi pertambangan. Kenapa pengen ke geologi pertambangan? Karena yang pertama lebih ke ngelihat prospek kerjanya sih di sini. Kan di wilayah kita Tanjung Enim nih, Sumatera Selatan, Benar. banyak tuh perusahaan-perusahaan tambang batu bara kan. Iya, Jadi kayak aku ngerasanya toh kalaupun mau langsung kerja, SMA kan emang disiapin untuk masuk dunia kerja kan. Toh langsung masuk kerja kita udah punya dasarnya nih. Terus kalau mau kuliah juga kita udah punya dasarnya juga. Jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Masuk. Boleh. Ini kalau kak John gimana ini? Sebenarnya sih sama Mamas Peter. Yang bener. Mamas Peter, alasannya karena melihat prospek kerja yang ada di lingkungan kita, yaitu wilayah tambang. Jadi pertama sih searching Yes. Apa tuh? jurusan-jurusan yang apa aja yang bisa masuk ke tambang. Kan saya kan SMP-nya SMP 1 nih, jadi sedepanan sama SMKBA ya. Iya. Jadi informasinya itu cepat masuknya.
di SMK Bukit Asam ini banyak atau bisa geologi pertambangan ini masuk ke tambang. Jadi milihlah geologi pertambangan. Ya. Boleh. Untuk geologi pertambangan itu apa sih Kak yang dipelajari itu? Yang dipelajari dari geologi pertambangan? Iya, iya. Banyak banget sih. Kalau yang dipelajari geologi pertambangan itu ya pokoknya mencakup pelajaran di geologi dan pertambangan. Kalau dari geologi ya pasti batuan lah. Iya. Batuan kayak struktur batuan Kalau dan geologi lain-lain. itu lebih ke bumi kita belajarnya. Ilmuwan. Jadi teori Bumi. dasarnya itu dari kayak teori Big Bang itu kita belajar di tas 10 kalau Iya. saya. Iya, benar. Terus kalau dari pertambangannya ya belajar tentang produksi, terus Alat berat. alat berat itu masuk juga tuh. Nih walaupun yang namanya di sini kan di SMK Asam ada juga jurusan teknik alat berat kan. Iya. Cuman di geologi pertambangan juga dipelajari walaupun dasar-dasarnya aja. Kayak alat-alat berat, alat gali muat, alat gali angkut, alat gali support, alat support Alat maksudnya. Itu kan dipelajari juga tuh di geologi pertambangan. Jadi kayak apapun yang berada di lingkungan pertambangan itu kita pelajarin di jurusan geologi pertambangan. Tak lupa juga pelajaran geologinya tentang alam-alam. Makanya tuh orang-orang kalau ngelihat, ngapain tuh anak GP ngukur-ngukurin batu kan? Ngapain ini ngomong-ngomong sama batu? Ya emang batu teman kami ya. Enggak Iya. ngomong juga. Oke. Batu dideskripsiin batu ya karena pelajaran di geologi pertambangan emang gitu. Iya, disuruh mengarang prinsip hitam batu. Nah, masuk. Kakak-kakak ini merasa bener nggak sih milih jurusan geologi pertambangan atau gimana kan? Biasanya kan ada sebagian orang yang merasa salah jurusan kak. Bener Gimana banget ini, itu. Kak? Ayo, Iya, ini Kak. Abang Join jawab, Abang Join. Kalau sejauh ini masih merasa bener lah. Bener. Jalannya masih bener. Ya, masih aman lah ya. Masih aman. Masih aman. Dan tentunya saat kita ingin menuju sesuatu Kak ya, pasti kita mempunyai ekspektasi Kak. Nah, kira-kira nih ekspektasi Kakak dengan geologi pertambangan itu sesuai nggak? Ekspektasi dengan geologi pertambangan maksudnya Iya, gimana nih? Maksudnya tuh berekspektasi ya geologi pertambangan bisa Ya, gini, tentang bisa peluang tahu ini. kerjanya, tentang Nah. apa yang bisa pelajari di sana, Nah, betul. Aduh, tentang silakan. ketenaran geologi pertambangan di luar sana. Nah, Oh iya. sesuai nggak dengan realitanya? Abang Join jawab, Abang Join apa? Abang Peter mau menjawab? Sok duluan, jawab. Oh ya. Kalau sejauh ini masih bicara tentang sejauh ini karena kami kan belum lulus nih, belum merasakan ke dunia kerja yang seperti apa yang akan kami hadapi. Kalau untuk pengalaman magang mungkin ya, kan kami kan lagi mengalami magang ya. Sejauh ini pelajaran yang di sekolah dengan perusahaan itu sama sebenarnya, atau mungkin di SMK Bukit Asam ini malah lebih luas pelajarannya. Karena kan kalau ke dunia pekerjaan, misalnya kakak kemarin di Satker QC itu belajarnya tentang QC mulu. Kalau di SMK Bukit Asam ini kita belajarnya banyak, nggak hanya QC itu sendiri. Iya, kan FYI juga ya buat yang nonton di Posba, kalau geologi pertambangan itu kan sebenarnya 4 tahun sekolahnya tuh. Oh, 4 tahun Kak. Iya, jadi kan Oke. pas kelas 11 tuh biasanya kita kan PKL nih, praktik kerja lapangan. Benar. Nah, terus pas kelas 13-nya, pas kelas 4 ya, kelas 4 tuh kita ngadain magang. Nah, jadi sekarang ini posisinya kami lagi magang ya. Iya. Lagi magang kelas 13. Jadi PKL-nya dapet, magang juga dapet. Jadi kayak 2 kali kerja praktik lah. Berbicara tentang PKL nih kan. Heeh. Nah, kan kakak-kakak ini PKL-nya zaman corona kan kak? Iya benar. Ada di sekolah. Heeh, bener. Jadi gimana itu kak keluh kesahnya selama magang di sekolah? Lebih enakan magang di sekolah atau di industri kak? Waduh. Jujuran ini. Iya. Boleh dong, harus jujur. Oh, ya jujuran. Oke. Keluh kesahnya magang. Apa PKL. sih? PKL. Iya. PKL di sekolah. Iya. Kalau buat aku pribadi ya, kalau di sekolah itu kemarin itu karena zaman corona, jadi kan akses pasti terbatas kan. Benar. Terus ketat sama yang namanya protokol dan lain-lain kan. Cuman waktu itu PKL-nya itu apa ya? Lebih ke kayak belajar biasa nggak sih? Iya. Kami kemarin dibagi per kelompok ada 4 atau 3. 4. Ada 4 kelompok, jadi per sesi dia datangnya. Jadi per per sesi. seluruhnya Kak ya? Iya. Kayak kalian pernah nggak sih ngelihat sekolah yang ngadain masuk pagi masuk siang? Iya bener. Benar ada. Nah, Iya. bisa dibagi kayak gitu. Terus masuknya juga per minggu kadang kan. Jadi kayak seminggu minggu pertama nih itu kelompok aku, terus minggu kedua kelompoknya si Joan. Terus lanjut. Berapa ya? 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kami kemarin PKL sekolah. Lebih 3 bulan. Selama 3 bulan PKL-nya di sekolah.
Iya, tapi enggak kayak belajar bener-bener biasa ya. Maksudnya ada orang industri yang datang ke sekolah. Ya. Oh. Jadi kayak orang-orang dari industri itu yang ngajarin kami ke sekolah. Jadi kayak sama aja tetap belajar yang namanya dasar-dasarnya masih tahu lah, tapi teori. Bedanya kalau kita di lapangan itu langsung praktek kayak. Nah, Sedangkan di sekolah kita masih bener, teori. bener. Oke. Merasa rugi nggak sih kak selama 3 bulan itu seharusnya kita udah bisa mengenal dunia kerja, tapi kenyataannya karena corona jadi tinggal di sekolah. Kecewa nggak sih kak? Kalau jujur-jujuran ya, Iya jujur aja. Boleh kak? enggak sebenarnya. Enggak. Karena kenapa? Setiap pengalaman itu adalah guru. Wih. Keren-keren itu kata-kata hari ini ya. Jadi kami belajar di sekolah itu ada ilmunya juga. Iya. Enggak hanya tentang satu hal, tapi banyak Dudi yang datang ke sekolah yang mengajari hal-hal baru tentang dunia pertambangan. Justru karena udah pakai alis sekolah, diajarin dasar-dasarnya oleh orang DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri. Jadi kan kami sebelum magang ini kami udah tahu tuh. Oh, kalau ditambang tuh kayak gini. Wah, kalau misal nih, wah itu apa tuh? Kan nanti kan biasanya suka dites tuh sama ini pembimbing sana kan. Iya. Nah, ini apa nih? Nah, kita nggak tahu nih, tapi semenjak udah diajarin itu, oh ini namanya front, kayak contoh front, ini disposal, kayak fungsinya front itu apa, terus apa disposal itu apa. Jadi kayak nggak ada yang percuma sih, asal kita bersyukur aja ngejalaninnya. Tergantung niat juga sih kayak. Akor. Akor. Kopi. Jadi intinya setiap siswa itu punya pandangan yang berbeda ya. Betul. Masing-masing tentang PKL di sekolah. Ya, dari POV masing-masing lah. Iya, masing-masing. Nah, kalau nggak salah tadi kakak bilang GP itu 4 tahun kak ya? Nah, kira-kira menurut kakak nyesel nggak sih kak masuk GP karena 4 tahun itu? Ya kalau kita lihat ya jurusan lain itu kan 3 tahun. Ya tentunya kayak telat setahun ya kita dari kawan-kawan yang lain. Iya, sedangkan jurusan lain itu Iya. udah bisa lanjut kuliah, sedangkan kakak Masih di SMK Bukit masih Asam Bukit gitu. Kak, setahun loh. Lumayan, ya waktunya lumayan agak lama ya 1 tahun. Bener. Sedangkan kawan-kawan yang lain sudah masuk kuliah ya, ada yang sudah kuliah, bahkan yang udah kerja Iya. kan. Itu bagaimana kak pandangannya kira-kira? Kalau dari aku, to be honest enggak sih, enggak nyesel karena aku kelahiran 2005. Wow. Jujur aku kelahiran, minus 1 tahun ya. iya, jadi kayak aku yang paling muda di kelas. Aku kelahiran 2005 karena aku sekolahnya dulu pas SD 5 tahun kan. Iya. Pas SD 5 tahun, jadi kayak diomongin nyesel kan banyak tuh orang-orang yang ngomong, masuk geologi pertambangan sayang katanya kan 4 tahun sekolahnya lama. Nanti pasti bakal lama kalau mau kuliah kalau mau kerja kan. Tapi jujur karena aku 2005, ya aku kayak ngerasa sepantaran sama kelas 12 yang sekarang. Ya karena aku emang situ. Tapi kalau dari secara umum, ini kan secara aku pribadi, tapi secara umum juga nggak nyesel sih. Karena iya namanya sekolah itu buat cari apa? Buat cari ilmu kan. Benar. Semakin banyak ilmu yang kita cari, maka untuk kita melanjutkan proses yang jenjang yang lebih tinggi nanti, entah itu kuliah, entah itu kerja, kita udah tahu tuh. Jadi kayak apa ya? Kalau di game itu biar nggak buta map. Nah, Benar. jadi kita tahu tuh, biar kalau ditanya ataupun pas belajar kita udah tahu sedikit banyak 4 tahun ini itu yang disebutin kayak tadi itu kan minusnya tuh. Iya. Kelebihannya nih 4 tahun itu kita bakal selangkah lebih maju daripada mahasiswa yang lain. Mereka belum belajar kan tentang pelajaran matkul yang produktifnya yang di kuliah-kuliah. Nah, sedangkan kita yang kelas 14, yang kelas 13 udah tahu tuh, oh ternyata gini. Jadi kayak iya untung nggak sih jadinya? Walaupun minusnya ketinggalan setahun. Iya. Setiap sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Kita Benar. nggak bisa terlalu Masuk. Benar. Dan membicarakan magang yang 1 tahunnya itu kurang lebih kayak PKL sih enggak kak? Iya, kalau Kak Jo, Mungkin kak Johan? Untuk waktunya daripada PKL, waktu magang ini ditambah 3 bulan. Jadi kami magang ini 6 bulan. Kemudian kalau untuk PKL, kalau PKL kan 1 satkernya dia. Benar. Nah, kalau magang ini bisa 2, 3 atau bahkan 4. Berarti yang Magang. dibahas itu beda-beda kak ya. Beda-beda. Tentunya selama 6 bulan itu enggak Iya. satu pembahasan ya. Enggak. Beda. Oke. jadi kan kakak ini kan magang. Kalau boleh tahu kakak-kakak ini magang di mana kak sekarang? Oh, kalau aku di PT Bukit Asam. Wah, Kalau keren. kak Johan? Kalau saya di PT Diza Matra Powerindo di Kebur, kalau tahu. Arah Lahat. Oh, Ya. di arah Lahat. Ya,
Kepur Kak ya. Kebur. Kebur. Oh beda kepur ya sama KEPUR. kebur. Ngeyel. Arah lahat, arah lahat. Oh, ini Oh, denial nih arahan. ya. Jauh Arahan. juga ya. Betul. Jadi kan yang namanya kita magang itu udah ditentuin sama guru pembimbing. Bener. Nah, jadi tempat kakak-kakak sekali ini magang itu kayak sesuai ekspektasi nggak sih? Kan pas kita kelas 9, kelas 9, Kelas 10. Kelas 10, kelas 10. kan pasti ada ekspektasi. Semoga nanti kita tuh magangnya ke situ, ke situ. Nah, jadi kakak-kakak ini sesuai ekspektasi nggak sih magangnya di tempat yang sekarang? Apa ya? Dia ngomongin ekspektasi, nggak terlalu berekspektasi karena dari awal emang nggak terlalu expect mau magang di mana aja karena iya mau magang di mana aja tetap tujuannya sama-sama magang kan, cari ilmu. Belajarnya sama. Belajarnya sama. Pelajarannya sama. Oke. Nah, bentar lagi kita sudah akhir tahun ya pendidikan. Nah, ini bentar lagi magangnya sudah habis Kak ya? Bener. Nah, kira-kira setelah habis magang ini mau kemana Kak? Waduh. Apakah langsung Iya, bekerja ya? kerja. Atau lanjut kuliah gitu? Aku lebaran menghindari ini kalimat-kalimat ini di sini ditanya malah. Jadi bagaimana Kak? Kira-kira? Bang Johan jawab Bang. Boleh minum kan? Boleh lanjut. Kalau saya mungkin bakal kuliah dulu. Kuliah. Kalau kuliah Kak, karena SMK sudah jurusan geologi pertambangan ya, kira-kira masih ingin Ke jurusan geologi pertambangan atau ke jurusan lain? Iya. Lanjut terus, kan udah ada jalurnya nih. Nah, Geologi Mau ke- pertambangan, tinggal mau ke pilih geologi geologi atau atau ke pertambangan. Kalau saya sendiri rahasia. oh, rahasia. Biarkan kakak kita dan Allah yang tahu Iya. ya. Semoga sukses lah intinya Kak ya. Amin. Kemana? Kalau aku pribadi mau coba semua sih. Kayak yang aku ngomong di awal tuh. Kuliah coba, kerja coba. Jadi yang mana dapat duluan ya itu bakal aku jalanin. Tapi kalau buat kuliah, untuk jurusan nih, opsinya sama sih antara geologi atau pertambangan. Cuman kayaknya bakal nyoba di sipil juga sih. Soalnya sipil tuh masih belajar loh tentang dasar-dasar yang di geologi pertambangan kayak dasar batuan itu mereka belajar. Terus dasar-dasar alat-alat pengukuran kayak total station, terus deolit dan lain-lain itu mereka belajar. Jadi kayak pengen nyoba aja sih. Kalau rezeki ya. Terus ya kalau kerja juga bakal dicoba. Ya kata aku tadi kan peluang kerja sini juga banyak kan. Benar. Apalagi Tanjung Enim ini bisa dibilang Banyak, kota ya. tambang lah ya. Iya. Nah, soal pertambangan itu banyak mulai dari PT Bukit Asam. Iya makanya bersyukur banget nih masuk SMK. Jadi bisa langsung kerja, bisa langsung kalau mau kerja kerja, kalau mau kuliah kuliah. Bersyukur Iya, ya. bersyukur. Jadi SMK itu nggak harus kerja Kak ya? Nggak harus Kuliah kerja. bisa ya. Kuliah juga bisa. Oke. Lebih luas sih artinya. Jadi kalau kita tuh masuk SMK itu peluang kerjanya itu lebih besar dan tanpa menghapuskan peluang ke kuliah ya kan? Bener. Bang. Bagi teman-teman posba mungkin yang masih ada niatan untuk jadi sarjana mungkin ya, S1, S2 itu bisa banget dong. Ya join SMKBA guys. Nah, join dong. Masuk ke geologi pertambangan. Iya. Pasti kita tuh lebih dapat peluang lebih besar untuk bekerja di tambang ya. Iya, geologi pertambangan tapi untuk jurusan lain juga bagus-bagus kok di SMK Bagus Asam. banget semua. Peluang kerjanya juga besar. Apalagi kayak mungkin contoh teknik alat berat ya, kita bisa mengoperatori mobil-mobil besar gitu ya yang ditambang yang lebih besar dari rumah ada gitu Kak ya. Bener. Jadi kembali ke belakang ya. Kan kakak-kakak ini pastinya pernah kelas 10, 11, 12. Nah, benar Nah, banget itu. Pasti Jadi, setiap sekolah itu kita mencari prestasi Kak ya. Waduh. Nah, boleh tahu gak sih Kak apa prestasinya di SMK Bukit Asam? iya. Jo. Dengar-dengar ini kakak-kakak berdua ini lumayan famous ya. Iya, Iya. terkenal banget ya kalau Iya. kita bilang Kak Peter, Kak Johan pasti oh yang itu. Oh, yang mana sih? Bohong ini, bohong. Bener nggak? Asli loh. Jo jawab Jo. Bagaimana Kak? Untuk masalah prestasi ya, karena kami ini mungkin bisa dibilang 11-12 prestasinya, jadi kami barengan aja jawabnya ya. Iya boleh. Yang pertama dari kelas 10 mungkin udah. Kelas 10 apa ya? Prestasi aku pusreng sih. Pusreng. Main ML pusreng. Ya, bingung. Kan pastinya kakak-kakak ini kan prestasinya banyak banget kan. Jadi satu prestasi yang paling berkesan. Prestasi paling berkesan ya? Paling berkesan. Akademik, non Iya, akademik boleh lah ya.
yang Kayak kira-kira kakak itu kayak susah banget biar bisa dapat juara di situ, tapi akhirnya menang gitu. Dan Jo, berharga Jo lanjut. banget. Kau ini sumpah banyak prestasi dia. Ini juga lebih banyak daripada aku. ini Sip, bingung sip, bukan asik. karena nggak ada prestasi tapi terlalu banyak Iya, ya. jadi sampai- Bener sampai- banget Nah, sip, ini. sip. Nah, Nah, aku duluan. Abang Peter nih. mamas. Iya, Mamas. Ya, ayo Mamas. Prestasi. Oke. Dari yang barengan dulu mungkin. Dari yang barengan dulu ya. Ya. Boleh, Ah, boleh. boleh, Dari yang boleh, barengan. Oke, disclaimer no hard feeling ya. Iya. Apa ya? Kelas 10 ya. Kelas 10 apa, Jo? Kelas 10 tuh Teater mungkin dari pertama. ya, teater. Kami jadi perwakilan teater untuk Muara Kabupaten Enim. Muara Enim Wih. di festival apa? Di Festival Sriwijaya atau Ya, Festival Sriwijaya di Jakabaring kalau nggak salah. Itu di Palembang. Itu baru masuk kelas 10 kalau nggak salah. ya. Iya, keren. Wow. Jadi baru masuk kelas 10 aja udah Mewakili udah sekolah ya, mewakili bahkan sekolah. mewakili kabupaten. Ya, itu kami Iya. mewakili Kabupaten Muara Enim. Tapi Keren, sayangnya keren. itu kan lomba kan. Iya. Kami belum beruntung untuk membawa piala. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa itu Iya. udah mengharumkan nama sekolah, membawa tingkat ke kabupaten ya. Mm-mm. Nah, untuk prestasi pribadi mungkin nggak? Oh, sebenarnya aku sama John ini partneran, lebih banyak prestasi yang bareng-bareng loh. Oh, lebih banyak bareng ya. Ya. Bahasanya itu kayak apa ya? Dua serangkai ya, dua serangkai. Oh, jadi kakak-kakak berdua ini dari kelas 10 itu udah partner gitu. Ya. Iya. Bisa dibilang begitu. Sampai sekarang masih akrab, kok bisa gitu ya? Sering push rank sih. Iya. Nah, sering push Kami rank. mabar terus soalnya. Oh. Bar itu. Makanya Kuncinya push rank. kuncinya push rank, mabar guys. Mobile Legends. Menjaga Catat. silaturahmi ya. Iya. Nah, ini Kak. Jadi apa sih pesan-pesan kakak berdua ini untuk adik-adik kelas yang mau masuk ke geologi pertambangan? Pesan dan kesan untuk masuk ke Kan geologi. tentunya banyak banget adik-adik kelas kita tuh yang nanya gitu tentang Mm-mm. tentang geologi pertambangan. Nah, terus apa sih kesan dan pesan kakak-kakak ini untuk adik-adik kelas yang mau gabung, mau join ke kita? Iya, Mungkin apalagi ini akan tahun pelajaran baru ya. Iya. Nah, Iya. tentunya adik-adik itu pasti bingung ya. Apa sih GP itu? Dan kira-kira aku salah masuk jurusan nggak ya? Iya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik kita. Mungkin untuk pesannya untuk adik-adik jangan ragu, jangan bimbang karena SMKBA ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat Anda puas. Ya. Ya, sarannya sih kalau mau masuk geologi pertambangan ya. Yang pertama harus yang 4 tahun sih sekolahnya. Iya benar. Benar. Harus yang 4 tahun. Terus dipikirin matematika dulu sih. Kalau menurut aku ya. Terus iya lebih banyak konsul sama ortu juga sih masalah jurusan. Jadi kayak jangan, maksudnya tuh kita harus benar-benar yakin tuh Mel untuk milih geologi pertambangan. Tapi faktanya ya geologi pertambangan mantep, bagus. Mantep Hmm. ya. Wis Kalau gila masalah, keren ya. usia atau umur mempengaruhi nggak sih Kak? Oh, enggak juga sih menurut aku. Enggak juga Pribadi. ya. Enggak juga sih. Karena juga perusahaan-perusahaan ada yang menetapkan minimal usia ya. Minimal usianya 18 tahun. Jadi untuk adik-adik yang kayak Peter ini min 1 tahun Heeh, bener tuh. Min Tapi 1 tahun tapi udah gila kira-kira Kak Peter nih wah luar biasa banget. Ah, ngejek tuwo, ngomong bae tuwo. Oke, ini membahas di SMK Bukit Asam Kak selama 3 tahun dan tentunya di sekolah itu banyak organisasi dong Kak ya. Hmm. Nah, banyak organisasi. Kira-kira Kakak ada nggak sih tertarik masuk organisasi atau pernah mengikuti organisasi di sekolah? Bentar Kak. Sebelum ini ada warga Posba yang ngomong kalau di antara kakak berdua ini ada yang pernah jadi ketua OSIS MPS masa bakti 2019-2020. Ketua OSIS Iya. MPS ya. Yang mana nih kira-kira? Ya pasti bukan aku dong. Mamas Peter atau Abang Joan? Pilih. Pilih, Peter pilih, atau oke. Johan. Sama-sama berkarisma ya. Coblos Iya. ya. Susah untuk dibedakan. Ya ini cluenya John Rivaldi cluenya. Nah, itu cluenya ya. Nah, kira-kira Kak, itu dari warga Posba yang bilang kayak gitu ya. Bener nggak tuh? Benar nggak sih Kak? Pernah menjadi ketua OSIS MPS SMK Bukit Asam dan Benar. pada tahun berapa itu? Benar, itu masa bakti 2020-2021 ya. Bener 2021. 2020 2021. 2020. 2021.
berapa Ya, zaman-zaman. tahun yang belakang itu kak? Ini 2000? 23. 23 ya. 2 tahun yang belakang deh. 2 tahun. 2 tahun yang belakang, iya. Baru dong. Baru. Udah lama. Baru. Nah, Pesan aja Pak bosnya tuh masih Wah. ketinggalan. pantes ya. Namanya tuh masih melekat di SMK Bukit Asam dong. Iya. Apalagi yang bilang tuh cewek-cewek loh katanya. Mana Buset. Abang Johan? Abang Buset, Johan. Bang. Buset. Yang kalau senyum itu, wih, melebihi gula katanya. Jangan Oke. gitu. OSIS MPS kak ya, ketua Mm-mm. OSIS. Kalau Kak Peter? Aku kelas 10 itu MPS. Hmm, Itu tahun pelajaran 2019-2020. Itu pertama kali aku masuk MPS. Terus pas 2020-2021 itu aku masuk OSIS. Nah, ini aku boleh cerita gak kenapa aku masuk MPS? Kenapa? Boleh, boleh, boleh. Terus Kak, kok bisa jadi MPS kok? Nah, Iya beda itu ya. Iya. nah ini aku mau cerita dikit ya guys. Jadi aku masuk MPS itu pas kelas 10. Jujur aku SMP introvert orangnya. Introvert ya. Sumpah. Iya. Aku orang yang introvert pas SMP. Bisa dibilang organisasi nggak pernah, ikut lomba nggak pernah. Jadi kayak apa ya? Ini curhat ya, curhat. Boleh, Nah, boleh, boleh. Boleh, boleh. Jadi pas masuk SMK, aku tuh pengen ngerubah diri aku kalau kayak aku tuh bisa lebih dari itu. Jadi siklus persekolahan, kehidupan sekolah aku pas SMP, masuk ke sekolah, belajar, jajan, balik lagi ke kelas. Itu enggak, yang namanya bersosialisasi itu bener-bener kurang. Terus karena aku ingin mendobrak diri aku kayak ya aku bisa lebih dari itu, aku mencoba memberanikan diri untuk ikut organisasi. Nah, pada saat itu aku sebenarnya pengen masuk OSIS. Cuman OSIS di SMK Bukit Asam itu rame banget yang pengen daftar. Iya enggak? Ya benar, asli asli. Bukan berarti MPS enggak ya? Iya, iya. MPS juga banyak kok. Terus aku search lagi, aku tanya-tanya sama kakak-kakak senior, apa sih perbedaan OSIS sama MPS? Oke, akhirnya aku nentuin buat masuk MPS. Nah, dari sana lah aku mulai kayak memberanikan diri, dan fun fact-nya MPS merupakan organisasi pertama aku di hidup mungkin ya, MPS. Oh, di MPS ya. Iya, beneran Jadi, organisasi pertama. Organisasi itu hanya dilakukan di mungkin pertama kali di SMK Bukit Asam enggak ya? Organisasi pertama kali di SMK Bukit Asam. MPS. Jadi batu loncatan aku, ya mungkin bisa dibilang Peter sampai yang sekarang itu MPS. Jadi warga-warga MPS SMK Bukit Asam. Keren, keren, keren. Ya bener-bener MPS itu batu loncatan aku bener. MPS itu bener-bener organisasi pertama aku di hidup mungkin ya. Dari sana juga aku bisa dibilang prestasi-prestasi juga dari sana sih. Awal mulanya karena aku mungkin nyamannya di MPS dulu ya. Iya, iya. Terus aku dulu di MPS itu sesi regulasi. Ya. Itu tugasnya apa Kak kira-kira? Regulasi itu kayak ngebuat peraturan-peraturan gitu yang ada di OSIS MPS. Bukan buat sekolah tapi ya. Iya, Buat iya. des dan MPS. Terus kenapa aku pindah ke OSIS kelas 11? Ya karena aku udah bilang kan dari awal karena aku pengen masuk OSIS kan. Jadi aku ini tipe orang yang kalau aku mau sesuatu, ya aku harus dapat. Oh, sistem ya. Iya, jadi aku coba pindah ke OSIS dan di OSIS juga keterima. Itu tahun 2021. Itu aku masuk ke apa sih? Seksi apa departemen ya? Seksi ya? Divisi. Kok seksi sih? Divisi prestasi dan akademik sebagai ketua divisinya. Boleh, 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 boleh. Sebelum kita ke Kak Johan, ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Peter. Hmm. Iya, Mas. Jadi kan teman warga-warga Posba di rumah itu pasti banyak juga yang kayak kakak. Mm-mm. Banyak introvert. Terus pas di SMK-nya itu jadi Kayak pengen mengembangin iya, diri ya. mengembangin Mm-mm. Kayak introvert tuh apa sih sebenarnya, kayak kalau aku gini terus kedepannya aku kayak mana kan? Mm. Jadi apa sih yang memotivasi kakak untuk bisa langsung loncat dari orang yang introvert ke orang yang senang bersosialisasi? Dari orang yang introvert. Mungkin karena aku dulu introvert, cuman aku seneng ngomong dari dulu. Jadi pengen yang lebih ke niat sih sebenarnya. Kayak nawa itu tuh penting. Jadi niat tuh bener-bener penting guys, catat. Niat itu bener-bener yang utama. Jadi kalau kalian pengen berubah, ya dari niat kalian, gitu loh. Terus batu loncatan aku di organisasi juga ya gara-gara OSIS MPS SMK Bukit Asam. Jadi kalau dari kalian, sebenarnya ada di zona aman itu enak. Cuma ya kita bakal ngestak. Kalian aman, kalian enak nih di zona aman. Tapi kalian nggak mau mencoba hal baru. Kalian bakal ngestak di sana-sana aja. Dan menurut aku, karena aku orang yang suka nge-explore, suka hal-hal baru, jadi kalau ada hal-hal baru yang bisa dicoba, ya kenapa enggak gitu loh. Dan berkat aku memberanikan diri itu,
Tapi kita harus ngambil resiko nih. Jadi orang introvert itu, Pak, kalau pengen kalau pengen kita bukan ngerubah sih ya, lebih ke kayak move dari kondisi kita yang lama ke move ke kondisi yang kita yang baru. Itu kita harus punya yang namanya pilihan dan juga apa sih namanya tuh? Selain pilihan tuh apa sih namanya? Apa ya? Resiko. Oh, Nah, itu resiko. ya resiko. Itu pasti banyak resikonya. Dan alhamdulillah setelah aku memberanikan diri di OSMPS, aku juga tergabung di beberapa organisasi luar. Kayak contohnya Relawan Muda Muara Enim, terus Genre Muara Enim. Dan aku ngerasa organisasi itu menurut aku ya, itu bisa dibilang penting sih. Karena apa yang kita pelajarin itu pengalaman, terus banyak hal yang bisa dipelajari dari organisasi, bukan cuman soal melulu rapat ya. Oh, benar-benar. Karena menurut Anan ya, Iya. sekolah tanpa berorganisasi itu seperti makan pempek tanpa cukup. Hmm. Emang enak sih, tapi tidak lengkap. Hmm. Nah, jadi kalau kembali ke Kak Joan, gimana ini Kak? Iya, yang Organisasinya. apa sih yang bisa bikin Kak Juan ini tertarik menjadi ketua OSIS Iya, ya? benar-benar. Mungkin dari kelas 10 ya. Ya, boleh. Dari kelas 10 sama kayak Peter pengen masuk ke OSIS dan diterimanya OSIS. Iya. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan. Kemudian explore nih di OSIS SMK Bukit Asam. Ternyata tertarik menjadi leader atau ketua di OSIS SMK Bukit Asam. Kemudian naik kelas 11 memberanikan diri mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMK Bukit Asam. Itu kan masih waktu corona ya. Jadi votingnya masih online kalau nggak salah. Bener. Online kemarin. Dan alhamdulillah sih keterima. Alhamdulillah Jadi gini ya. kan di SMK Bukit Asam ini jangankan mau jadi ketua, jadi anggotanya aja susah banget ngantri gitu kan. Jadi gimana sih tipsnya kok bisa gitu? Apalagi pas corona kan Kak. Iya, bener dong. kita Itu tuh kayak itu kan dipilih sama senior ya. Iya. Nah, itu kan kalau corona itu senior sama juniornya itu nggak ketemu ya. Iya, Jadi asli. mungkin kayak dari mana sih bisa ngelihat anggotanya untuk diterima itu? Iya kayak kok bisa gitu dapat pengikut kayak suara. Ya, Lebih ke benar-benar. bisa dapat suara padahal kan itu lagi online gitu. Yang pertama dan paling utama yang pasti apa ya? Apa tuh? Pusreng. Jangan sering. Berdoa. Yang pertama itu berdoa. Berdoa ya. Dengan berdoa jalan kita dilancarkan oleh Allah. Oke. Kemudian yang kedua cari relasi mungkin Iya. ya. Iya, Bener-bener. Karena benar. Relasi kalau kita banyak relasi, banyak pengikut kita nih. Bukan pengikut, tapi teman. Teman. Iya. Bukan begitu. Banyak teman. Kalau mau mencalonkan diri kan harus banyak teman nih. Benar. Jadi teman itulah yang membantu kita. Salah satu teman itu yaitu ini. Wih. Kak Peter ya. Ya. Jadi intinya doa. Dan Doa usaha. dan usaha. Benar, Jadi benar. doa tanpa usaha itu bohong. Ya benar. Mau Usaha usaha tanpa tanpa doa itu sombong. Ya benar. Jadi kayak jangan takut aja buat nyoba gitu. Harus berani dan resiko ya, Kak. Doa usaha. Iya, karena apa yang kita lakuin hari ini aku ngomong serius ya. Nah, ngomong serius ya. Karena apa yang kita lakuin hari ini nih, kita nggak tahu tuh kedepannya bakal gimana. Maksudnya tuh kayak kalian mencoba hal baru hari ini. Kalian coba memberanikan diri buat coba sesuatu hari ini. Kalian nggak tahu impact yang kalian bakal dapetin di masa depan itu gimana. Benar. Ini kan kata Kak Mamas Peter tadi di SMP tuh belum pernah berorganisasi. Ngerasa rugi nggak sih Kak? Sedangkan 3 tahun terbuang tanpa organisasi gitu. Waduh, rugi banget lah. Rugi ya. Sumpah, Rugi ya. rugi banget. Kayak anjir kok emosi. bener-bener rugi maksudnya tuh. Di SMP itu aku ngerasa waktu aku terbuang sia-sia karena aku gak ikut organisasi pertama. Tapi plusnya aku fokus ke akademik, tapi organisasinya kurang. Ngerasa rugi karena kita nggak punya pengalaman sama sekali di organisasi. Kita bener-bener buta tuh di organisasi, nggak tahu apa-apa benernya. Jadi pada saat masuk MPS juga tuh pertama kali ya gugup bener-bener gugup. Pas di interview gugup.
di interviewnya sama ketua MPS waktu itu, Kak Ilham Wahyudi tuh, ketua Sama MPS ketuanya 2011. langsung ya. Ya, Sama ketua. ya, terus ditanya, di MPS mau jadi apa? Dengan PD-nya anak yang introvert ini ngejawab pengen jadi wakil ketua MPS. Wih. Terus tanya yakin? Ya aku bilang yakin aja lah ya, karena ya aku orangnya asa terobos lah. Pokoknya itu coba-coba aja sih. Benar. Terus ya apa ya, organisasi itu menurut aku banyak impactnya nih. Terus karena dari organisasi yang aku bilang kayak tadi, karena kita berani mulai hari ini, kita nggak tahu apa yang bakal dilakuin di masa depan, karena banyak orang yang bilang organisasi itu capek, ngebuang waktu, organisasi itu nggak penting, rapat terus, Iya, terus nggak punya relasi. It's big no guys. Salah Kak ya. Pandangan itu mungkin bisa dibilang salah ya. Ya. Bener. Bener. Itu menurut aku, Kosong itu. menurut aku pribadi itu benar-benar salah guys, karena dampak yang benar-benar aku rasain di hidup aku ikut organisasi. Yang pertama, aku orangnya pemalas, Iya. lebih pemalas daripada Joan. Jujur, aku orangnya nggak bisa manage waktu. Mm-mm. Berbicara tentang waktu. Nah, Kan kakak-kakak ini kan di kelas pasti aktif kan? aktif. Enggak. Iya, terus Organisasi Organisasi aktif. aktif. Tadi Kak Peter juga bilang di luar sekolah juga mengikuti organisasi ya, kayak relawan muda, apa tadi genre ya. Nah, kira-kira nih Kak, bagaimana sih bisa membagi waktunya yang mulai dari waktu belajar, waktu organisasi gitu? tips manajemen waktunya Iya. untuk bisa seimbang gitu. Biar nggak melupakan salah satu dari apa yang kita ikutin. Iya, kayak pendidikan itu kewajiban kita ya sebagai pelajar, sedangkan organisasi tadi ya tanggung jawab kita. Mengapa kita masuk organisasi tersebut dan di mana Iya. menantang risiko dong. Iya. Nah, Gimana tuh tips tipsnya mungkin dari membagi waktu? Dari Kak Johan dulu. Kak Johan. Kak Johan bisa ya. Mungkin ini tips pribadi ya. Iya, dari Jadi Tips kalau pribadi. kalau beda opini mohon dimaafkan. Mungkin adik-adik kita juga Kak ada yang mau gabung sama SMK Bukit Asam kan? Sudah tahu tipsnya nih. Tips memanage waktu. Yang pertama yaitu mungkin dibedakan yang mana prioritas dan selingan gitu. Kita sebagai pelajar prioritasnya belajar. Belajar. Kita sebagai ketua organisasi prioritasnya memimpin sebuah organisasi ini agar terus jalan gitu. Ya kan? Benar. Jadi bedakan yang mana prioritas, yang mana selingan. Seperti pusreng tadi contohnya, itu selingan sebenarnya. Selingan bukan itu ya. prioritas kami. Benar. Iya kan. Jadi tipsnya membedakan yang mana prioritas, yang mana selingan. Itu aja. Dan tentunya yang didulukan itu apa Kak? Selingan. Apa? Yang didulukan. Selingan atau prioritas? Prioritas ya, benar. Kalau Kak Peter, tipsnya nih bisa dibagi dong kepada kita ya. Tips manage waktu. Apa ya manajemen waktu aku ya? Ya, apalagi di umur-umur kami ini ya, masih kelas 10, 11, 12. Iya benar. Lagi sibuk-sibuknya belajar tapi juga Organisasi harus, juga harus harus dijalankan fokus ya, ke benar itu. Manajemen waktunya sih kurang lebih sama yang dibilang Joan. Buat tipikal orang yang pemalas kayak aku, tips manajemennya itu, tips manage waktunya itu ya prioritasin apa yang lebih penting terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak gitu, ya bakal kacau sih, bakal rancau. Kayak semisal ada tugas yang masih lama, terus kalian ada tugas yang baru, yang tenggatnya besok, terus kalian ngerjain yang lama, sedangkan besok nggak kalian kerjain, itu kan salah, sama dengan nol tuh kan. Benar. Jadi yang penting tuh ya prioritasin apa yang lebih penting duluan, tips manage waktunya. Dari aku pribadi ya. Iya. Aku nggak punya tips sama sekali sih kalau buat manage waktu. Karena aku orangnya random. Melakukan apa yang harus dilakukan itu random banget ya. Jadi Bener. Mama Peter ini tadi ngomong selalu kayak aku ini orangnya pemalas gitu. Kalau kakak pemalas aja bisa banyak banget prestasinya ya. Iya dia tadi Padahal ya dia dari nggak kelas merasa 10. pemalas ya, tapi kok prestasinya itu segudang gitu. Iya. Apalagi kalau rajin ya. Segunung. Iya segunung ya. Gunung apa? Gunung Dempo. Gunung Dempo. Kayak nunggu. Bukan Munggu. Siap. Ya apalagi bilang waktu SMP itu introvert Iya. ya. Sedangkan baru masuk sekolah kelas 10 sudah mewakili Kabupaten Muara Enim. Berarti transisinya itu cepet banget ya. Iya Kak? bener itu kayak Posisinya apa TikTok? nggak terbayang lah ya oleh kita yang
pengen banget sebenarnya kayak mereka berdua ini kan, tapi ya Tapi apalah daya. apalah daya ya. Buset, apa ya? Dari pemalas mungkin ya. Itu Iya. iya jujur aku pemalas. Bener, pemalas bener. Cuman ya satu sih yang harus diterapin oleh kaum pemalas. Santai boleh, tapi jangan lalai. Oh, Keren, keren. Santai boleh, Tapi Tapi jangan jangan lalai. 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 Jangan lalai dengan prioritas maupun Iya. dengan selingan Selingan, tadi nah. ya. Karena ya Oke. emang ya kita juga kan manusia biasa ya kak. Hmm. Jadi kita tuh juga butuh hiburan di sela-sela kegiatan serius kita. Bener. Santai boleh, tapi jangan lalai. Dan tentunya kalau banyak kegiatan maupun organisasi itu kayak pernah ngerasa capek ya. Iya. Duh, capek banget sih ini. Nah, Iya. bener kan? Betul, Nah, betul. jadi kira-kira apa sih Kak dapat motivasi yang timbul di pikiran kita itu? Aduh capek, aduh letih, aduh lesuh gitu. Nah, apa sih motivasinya biar kita bisa bangkit, biar kita bisa ya geraklah sesuai dengan prioritas maupun selingan kita tadi gitu. Tentunya kan kakak-kakak ini pasti dalam berorganisasi itu pasti pernah ngerasa kayak apa sih kok rapat terus gitu. Nah, betul. Rapat terus gitu. Pasti pernah kan ngerasa gitu. Nah, Gimana sih cara mengatasinya supaya kita tuh nggak meremehkan sesuatu gitu. ya. Terkadang betul. kita tuh kayak mikir Kayak rapat cuman masih gitu datang. doang ya, Iya. bener-bener. Nggak ada aku juga masih jalan Iya, ya. tanpa Bener. kita juga masih bisa jalan gitu. Harus dijawab oleh mantan ketua OSIS sih sebenarnya. Boleh, Iya, bener nih. boleh. Apalagi ya sebagai tanggung jawab memimpin Iya tadi ya, sih, bener. bener. Mantan ketua OSIS sih. Gimana? Nak? Masuk. Jadi gimana ya? Gimana ya jawabnya? Gimana ya jawabnya? Iya motivasi ya, moto biar nggak hidupnya males gitu. gitu kan, biar ya nggak males tadi. Jadikan apa yang kita lakukan itu adalah hal yang kita sukai. Jadi apabila kita melakukan hal yang kita tidak sukai, itu kayaknya ngerasa berat banget gitu kan. Bener. Nah, jadi ketahui jati diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita suka. Jadi kita tuh nggak males melakukannya. Kayak gitu. Kayak kami nih berteater kemarin. Nah, itu kami melakukannya enjoy gitu, ya. Jadi nggak ada yang terbebani gitu. Jadi mungkin tipsnya kenali diri kita sendiri, terus ketahui batasan-batasan kita, dan jangan lupa istirahat. Ya. Berarti Istirahat juga intinya- penting ya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita harus tetap istirahat, betul. Iya. Betul. Ya, lakukan Betul. selingan itu tadi. Jadi Benar. intinya lakukan apa yang kita senangi gitu. Jadikan hobi itu, makanya kita tuh harus cari hobi yang bermanfaat. Ya betul. Ya betul. Masuk. Kayak organisasi itu termasuk hobi Kak ya? Hobi berorganisasi. Ada orang hobi berorganisasi. Ada dong. Dan Ada ya. namanya kebutuhan. Oh iya betul. Sesuai dengan kebutuhan. Betul kebutuhan. Masuk. Tapi kalau dilihat-lihat organisasi itu memang benar-benar penting ya, Iya. walaupun kita sebagai pelajar. Iya. Dan tentunya di organisasi itu kita mempelajari kehidupan sehari-hari kita, cara berteman mungkin ya, yang dimana dari Kak Johan tadi bilang relasi itu penting ya, apalagi kita ingin menjadi pemimpin. begitu Iya, kan. betul. Mungkin saja kita doakan Kak Johan jadi pemimpin Presiden, amin. presiden, amin, ya. Amin. Tapi sometimes emang kadang organisasi capek sih, Capek ya. jujur. Kita masih berbicara tentang organisasi ya. Sekarang ini kakak-kakak ini ada organisasi apa aja gitu? Wah, Masih aktif berorganisasi kah atau bagaimana? Iya betul. organisasi. Organisasi. Karena mungkin udah di penghujung kami sekolah ya. Ya, lagi Jadi sibuk ya. kalau saya sendiri sedang tidak ada organisasi. Soalnya lagi magang ya. Ah. Ya, mau lagi bikin magang. laporan ya. Iya betul ya. Harus Mungkin dikondisikan ya. Iya Supaya benar. kita tuh harus ikut organisasi itu harus dipertimbangkan dulu. Kita bisa tidak bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Betul. Jangan cuman masuk terus nulis nama baik. iya betul. Betul. Ya kita harus mengambil resiko ya, benar. Apalagi
kalau magang itu paling sibuk lah Kak ya, harus ngurusin laporan, harus ngurusin kegiatan yang ada di magang tersebut ya. Iya. Nah, telah membahas tentang geologi pertambangan, Tentang SMK Bukit organisasi. Asam, organisasi. Kayaknya udah banyak ya Kak ya, cukup bener. deh kayaknya Udah ya. cukup ya. Ini Kak, karena udah mau lulus mungkin ya. Iya. Kira-kira pesan kesan untuk SMK Bukit Asam itu apa sih Kak? Selamat 4 tahun ya di SMK Bukit Asam, tentunya Udah menyatu mengalami gitu ya. banyak pengalaman ya. Sukanya gimana gitu. Udah Pesan-pesannya kayak gimana gitu kan. rumah lah sendiri ya. Nah, Sudah kira-kira jadi rumah pesan kedua. kesannya itu apa ya Kak? Untuk SMK Bukit Asam, Apa ya, Jo? sekolah tercinta tentunya. Kesan. Mungkin kesannya aja kalau pesan Lebih ke kesan aja sih. Boleh. Boleh. Dan Jo. duluan. Sweet lagi. Udah lah. Sweet. Ya, sweet. Nah, kalah. Nah, kalah. Emang Siapa nih? Yang menang lah. Yang menang? Yang kalah. Kalah. Oh. Kesannya buat SMK Bukit Asam, ya jadi tempat aku berproses sih. Bener-bener yang jadi saksi gimana evolusi dari seorang Peter ya. Iya, Evolusi iya. dari seorang Peter, dari seorang introvert ke orang yang nggak tahu ini introvert atau apa. Terus SMK Bukit Asam ya bisa jadi rumah kedua lah. Karena ya di sini banyak orang-orang yang care kan. Benar, Baik itu benar. guru, teman-teman. Terus SMK Bukit Asam itu nyaman sih menurut aku. Dari dulu aku ngerasa. Kalian pernah gak sih ngerasain dulu tuh nggak mau yang namanya pulang dari sekolah. Sampai-sampai malah seneng kalau pulang malam dari sekolah. Entah itu belajar ataupun ada kegiatan ini organisasi. SMK Bukit Asam ya tetap jadi sekolah terbaik seorang Peter Evan Tiffany. Wih, keren. Nah, kalau Kak John Johan. gimana nih? Kalau untuk saya mungkin sedikit mengutip pesan dari Peter tadi. iya. Ya. Johan yang sekarang adalah Johan yang berproses di SMK Bukit Asam. Jadi kalau kalian melihat Johan Rivaldi nih, sosok Johan Rivaldi itu adalah sosok yang dilukis oleh SMK Bukit Asam. Wih, gila, keren. Kalau ibarat dibelah nih dada, ada tulisan SMK Bukit Asam ya di sini. Terlalu cinta ya dengan SMK Bukit Asam. Gila. Gitu. Jadi kayak SMK Bukit Asam ini merubah kakak-kakak berdua ini dari dari kepompong menjadi Jadi kupu-kupu kupu-kupu, gitu. benar. Betul guys. Betul sekali ya. Nah, karena udah berapa menit nih Kak kita berbicara tanpa sadar ya. Iya, udah 2 hari kayaknya Kak. 2 hari mungkin ya. Iya, Dengan cuaca yang sedikit mendung ini ya, sejuk. gerah sebenarnya. Jujur-jujuran aja. Boleh diminum Kak? Aduh, Nah, Oh iya. dari tadi minum ini. dari tadi ya. Iya, betul. Oke. Minum. Boleh. Nah, jadi buat teman-teman warga-warga Posbas kalian yang sekarang masih di bangku SMP, Iya, yang masih di bangku SMP, yang tentunya yang udah mau lulus dari SMP ya, bingung mau ngelanjut kemana nih? Sekolah apa sih yang harus dituju? Iya. Nah, boleh nih dengar bulatkan dari tekad kalian, bulatkan niat kalian, jangan pernah ragu untuk join ke kita di SMK SMK Bukit Asam. Dan Catat, kalau udah guys. masuk di SMK Bukit Asam, jangan lupa untuk join ke OSIS MPS SMK Bukit Asam. tentunya itu ya, Betul. organisasi OSIS MPS itu sudah di bawah lindungan pemerintah ya, organisasi. Betul. Bener. Dan jangan lupa tonton terus video terupdate dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Iya, Oke. betul. Dan tentunya dari bintang tamu kita ini sudah banyak sekali pengalaman ya maupun ilmu. Kami ucapkan nih terima kasih banyak Sudah kepada berbagi ilmu, kakak-kakak yang sudah berbagi ilmu. pengetahuan, dan tentunya juga sangat memotivasi untuk kami gitu. Kami Iya. para pelajar yang lagi sibuk-sibuknya dalam berorganisasi dan belajar. Ya. Mungkin karena waktunya udah lama ya Kak, tapi nggak terasa ya karena Bulan ini. seru banget nih cerita-cerita. Iya, Mungkin Iya. lain kali kita bisa ketemu lagi Nih, padahal ya. pengen 3 hari tadi. Iya.
ini udah 2 bulan kan. Oh, 2 Udah 2 bulan 2 ya. bulan cenah. Oke. Mungkin itu saja untuk warga Posba. Video kita pada kali ini tentunya dengan bintang tamu yang sangat spesial yang memiliki banyak pengalaman, Segudang prestasi dan prestasi, bukan segudang lagi sih tapi udah segunung ya. segunung. Udah dari Kak Peter, dari introvert ke orang yang Seperti sekarang. seperti sekarang yang berkembang lah ya. Seperti sekarang. Iya. Iya benar. Nah, mungkin itu saja kami ucapkan terima kasih kepada Kak Peter dan Kak Joan. Untuk warga Posba jangan lupa like, comment, and subscribe OSIS MPS SMK Bukit Asam. Bye Oke, ada bye. satu lagi Kak. Apa lagi nih Kak? Apa tuh? Instagramnya apa Kak? Mungkin aja ada teman-teman Posba yang Boleh. bertanya. Iya boleh dong. Boleh. At Peter Evan A-nya 2. Oh, Peter Evan A-nya 2. Iya. AA ya. Enggak, AA Evan. EF Peter EFAAN. Oke, untuk Kak A-nya Joan nih. 2, guys. Joan Rivaldi. Huruf kecil semua ya. Nanti ada di sini di bawah. Di bawah ya. Jangan lupa di follow dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nanya apa, Jo? Ya mungkin itu saja. Bye bye. Dadah. Dadah.